Halo semua, dengar kata porogapit, apa yang kebayang? Mungkin sesuatu yang ribet? Susah? Nah, tenang aja. Hari ini kita bakal bedah tuntas metode pembagian bersusun ini sampai kamu benar-benar ngerti. Yuk, mulai! Oke, pertama-tama, jujur deh. Kalau kamu ngerasa porogapit ini bikin kepala ngebul, angkat tangan. Soalnya, kamu nggak sendirian, sama sekali malah. Bahkan, ini bukan cuma perasaan kamu aja loh. Banyak sumber bilang kalau porogapit ini emang salah satu materi yang paling challenging buat siswa. Jadi kalau butuh waktu lebih buat ngerti, itu wajar banget. Santai aja. Yang penting, ingat ini, kamu pasti bisa. Jadi, sebenarnya porogapit itu apa sih? Namanya kedengaran unik ya, kayak dari bahasa daerah gitu. Tapi percaya deh, konsep di baliknya itu super logis. Yuk, kita bongkar bareng-bareng misterinya. Nah, ini nih bagian yang seru. Asal-usul namanya itu ternyata dari bahasa Jawa. Poro itu artinya membagi, dan gapit artinya menjepit. Keren kan? Jadi nama ini benar-benar ngegambarin gimana garis pembaginya itu seolah-olah menjepit angka yang mau kita bagi. Kebayangkan? Visual banget. Oke, sekarang aku mau bocorin rahasia terbesarnya. Siap? Mungkin kedengeran aneh ya, tapi kunci buat naklukin porogapit itu justru bukan di pembagiannya. Loh, kok bisa? Kuncinya ada di skill lain. Bener banget, perkalian dasar. Ini fondasinya. Kalau fondasinya kuat, rumahnya juga bakal kokoh kan? Sama kayak ini, kalau kamu udah hafal perkalian di luar kepala, serius deh, setengah perjuangan kamu tuh udah kelar. Emang sepenting apa sih perkalian? Gini deh, coba bayangin. Di setiap langkah porogapit, otak kita tuh kayak nanya, pembagi dikali berapa ya yang hasilnya dekat banget, tapi nggak boleh lebih. Nah, kalau tabel perkalian udah nempel di kepala, kamu nggak perlu lagi nebak-nebak. Jawabannya langsung klik. Prosesnya jadi cepat dan lancar jaya. Oke, teori cukup ya. Sekarang waktunya kita kotorin tangan. Soalnya cara belajar terbaik ya langsung praktek. Yuk kita kerjain satu soal bareng-bareng. Dari nol, langkah demi langkah, sampai ketemu jawabannya. Intinya, porogapit itu cuma ngulangin 4 langkah simpel ini lagi dan lagi. Apa aja? Bagi, kali, kurang, terus turunkan. Ingat-ingat deh siklus ini. Ini mantranya. Mesin yang bikin semuanya jalan. Dan ini dia tantangan kita hari ini. 322 dibagi 14. Kelihatannya angkanya gede ya. Gak apa-apa, kita hadapi bareng-bareng. Siap? Oke, let's go. Oke, langkah pertama. Bagi. Kita lihat dari paling kiri dulu. 3. Bisa nggak dibagi 14? Nggak bisa, kekecilan. Jadi kita pinjem angka di sebelahnya. Jadilah 32. Nah sekarang pertanyaannya balik lagi. 14 dikali berapa yang hasilnya paling dekat sama 32 tapi nggak boleh lewat? Jawabannya 2. Benar banget. Kita tulis angka 2 di atas. Habis bagi, sekarang kali dan kurang. Gampang kok. Angka 2 yang tadi kita tulis di atas, kita kalikan sama si pembagi, yaitu 14. 2 kali 14, 28. Oke, dapat. Terus kita kurangin deh. 32 dikurang 28, sisanya berapa? 4. Nah, ini dia langkah terakhir dari siklus pertama, yaitu turunkan. Ini penting banget. Kita lihat di soal, angka berikutnya kan 2. Angka 2 ini kita tarik ke bawah, nemenin sisi sampah tadi. Jadi deh angka baru, 42. Tuh, lihat kan? Sekarang kita punya mangsa baru buat dibagi. Dan siklusnya kita ulang lagi dari awal. Kembali ke langkah pertama, bagi. Angka baru kita kan 42, jadi 42 dibagi 14, dapat berapa ya? Coba ingat-ingat lagi perkalian 14. Wah, pas banget, jawabannya 3. Langsung kita tulis angka 3 di atas, di sebelah angka 2 yang tadi. Sip, tinggal dikit lagi, kita selesaikan siklusnya. 3 dikali 14, hasilnya 42. Terus, 42 dikurang 42, hasilnya 0. Habis, nggak ada sisa. Dan nggak ada angka lagi di soal yang bisa diturunin. Artinya apa? Artinya kita selesai. Jawabannya udah ketemu. 322 dibagi 14 sama dengan 23. Gimana? Keren kan? Kamu baru aja naklukin satu soal porogapit. Tapi, mungkin ada yang mikir, ini kan cuma pelajaran sekolah. Emang kepake di dunia nyata? Well, jawabannya sering banget, lebih sering dari yang kamu bayangin. Coba deh bayangin situasi sehari-hari, lagi makan-makan sama teman, terus mau patungan bayar. Atau mau bikin kue, tapi resepnya buat 4 orang, padahal tamunya ada 8. Atau pas ngatur uang jajan bulanan, ngitung bensin buat road trip. Itu semua intinya apa? Pembagian. Jadi ini tuh bener-bener life skill, keahlian yang kepake banget. Tapi nggak cuma itu loh, manfaatnya lebih dalam lagi.
Belajar proses yang terstruktur kayak Porogapit ini, itu tuh sebenarnya kayak ngajak otak kita nge-gym. Serius, ini bukan cuma soal nyari jawaban angka yang bener, tapi ada sesuatu yang lebih gede di baliknya. Setiap kali kamu ngerjain soal Porogapit, kamu tuh sebenarnya lagi ngelatih otak buat mikir runut dan logis. Kamu ngelatih fokus, ngelatih ketelitian, dan yang paling penting, kamu belajar cara mecahin masalah gede jadi potongan-potongan kecil yang gampang diselesain. Ini beneran latihan mental yang bisa bikin kamu lebih pede ngadepin tantangan apapun. Gak cuma matematika, tapi apa aja. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungin. Metode bagi kali kurang turunkan ini ternyata bukan cuma rumus matematika kan? Ini bisa jadi strategi buat hidup. Nah, sekarang coba kamu pikirin. Ada nggak tantangan besar di hidup kamu sekarang yang rasanya mustahil, tapi mungkin bisa kamu taklukkan kalau kamu coba pecah jadi langkah-langkah kecil satu persatu?